di Ngobras, ngobrol asik bareng orang kesehatan. Perkenalkan, saya Syifa, saya petugas promosi kesehatan Puskesmas Pusaka Nagara. Nah, yang di samping saya ini adalah Dr. Fakih nih. Dr. Fakih ini adalah dokter intensif di Puskesmas Pusaka Nagara. Nah, sobat sehat di rumah, kira-kira kita bakal membahas apa sih? Apa sih, Dok? Ya, topik kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang fenomenal nih, yang sedang booming. Saking pentingnya topik ini menjadi proker dari Bapak Presiden Joko Widodo nih, Dok. Ya. Nah, kira-kira sobat sehat di rumah sudah bisa mengetahui belum apa sih bahasan yang bakal kita bahas kali ini? Ya, benar. Kita kali ini bakal membahas mengenai stunting nih, Dok. Nah, Ya, jadi gimana sih, Dok, stunting itu? Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan yang diakibatkan oleh masalah gizi kronik. Jadi adanya gangguan pertumbuhan yang diukur dari tinggi badan dibanding usia. Nah, masalah gizi kronik itu dari kapan sih? Jadi dari ibu itu hamil sampai anak itu 2 tahun, itu gizi itu bakal dipantau terus-menerus karena anak itu adalah nutrisi anak terbaik itu ada di 1000 hari pertama kehidupan gitu, dari mulai pertama kali hamil sampai usia anak 2 tahun. Oh gitu ya, Dok. Jadi masalah gizi yang sangat kompleks ya, Iya, sobat masalah sehat gizi di yang rumah. kompleks. Nah, mengenai tadi sudah dibahas sebelumnya di intro bahwa topik ini menjadi prioritas nasional Bapak Joko Widodo. Nah, apa sih sebenarnya, Dok, yang melatar belakangi kenapa stunting ini bisa menjadi program prioritasnya Bapak? Betul. Jadi mungkin masalah utamanya ya, karena di Indonesia itu jumlah stunting sendiri itu masih sangat tinggi. Jadi menurut data Pusdatin 2020 itu di Indonesia masih 1/4 anak itu menderita stunting atau di kisaran angka 27,47%. Data itu menurut kami itu sangat tinggi karena di Asia Tenggara itu pun rata-ratanya hanya di 24,7% begitu. Jadi kita melebihi ya. Jadi kita melebihi untuk anjuran WHO itu negara kita tuh harus di bawah 20% gitu. Iya. Jadi selain tadi kan sudah dibahas ya soal dampaknya. Lalu apa sih yang lebih jelas nih, Dok, dampaknya dari stunting ini? Karena kan sudah dibahas tadi bahwa stunting ini kompleks dan menjadi prioritas. Lalu apa dampaknya sih, Dok? Jadi mungkin banyak orang yang salah ya. Stunting itu kiranya karena hanya tumbuh kembang saja yang terganggu. Jadi hanya pendek saja. Ternyata stunting itu selain dia tinggi badannya yang pendek, terdapat juga gangguan perkembangan otak. Iya, jadi saat 1000 hari pertama kehidupan itu otak kita kan berkembang pesat. Jadi pada anak-anak yang mengalami gizi kronik, neuron-neuron di otaknya itu tidak bisa dapat berkembang, sehingga mengakibatkan adanya dampak stunting baik jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu. Nanti itu yang kita bakal bahas di belakang ya. Jadi berarti stunting ini juga mengakibatkan kecerdasannya juga bakalan berbeda dengan anak yang seusianya ya, Dok. Betul. Ya. Nah, mengenai penyebab stunting ini, Dok, tadi kan sudah disinggung di awal bahwa stunting ini berkenaan mengenai masalah gizi. Apakah nih, Dok, ada hal lain yang bisa mengakibatkan stunting atau hanya gizi saja nih, Dok, yang bisa mengakibatkan stunting? Ya, untuk stunting sendiri sebenarnya faktor masalah utamanya adalah masalah gizi mungkin ya. Cuma mungkin untuk menunjang terdapatnya masalah gizi itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah faktor dimulai dari ibu itu saat ANC. Jadi ANC-nya mungkin harus rutin gitu. Terus saat anak sudah lahir, kita edukasi ASI eksklusif itu harus sering. Terus edukasi MPASI setelah anak itu lebih dari 6 bulan. Lalu selain masalah gizi yang sudah disebutkan tadi juga faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Sanitasi, air bersih, dan terlebih lagi yang faktor paling utama adalah akses ke makanan yang bergizi. Gitu. Jadi ujungnya tetap gizi nih. Iya, betul. Cuman ada faktor yang bisa juga menjadi penyebab. Nah, salah satunya juga tadi ya faktor lingkungan, lalu juga dari air makanan bersih, makanan yang dikonsumsi dan lain-lain ya, Dok ya. Tadi kita sudah membahas mengenai gejala penyebab. Nah, ada lagi nih, Dok, yang akan kita tanyakan nih, yaitu mengenai dampak stunting sendiri, Dok. Apa sih,
sih dok dampaknya? Tadi kan kita sudah dibahas mengenai dampak stunting itu ada yang dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Yang dampak jangka pendek itu kan tadi kita sudah bahas mengenai perkembangan otak ya. Jadi anak-anak stunting itu saat perkembangan dia tidak perkembangan otak dia tidak maksimal gitu. Jadi makanya ada keterbatasan kecerdasan di situ. Nah, lalu untuk jangka panjangnya juga berhubungan dengan jangka pendeknya. Akibat perkembangan otak yang kurang itu prestasi belajar saat anak-anak itu udah masuki masa sekolah itu juga bakal berkurang, kemampuan kognitif juga bakal berkurang. Lalu di sini juga yang harus diperhatikan sistem kekebalan tubuh anak-anak yang dulunya mengalami stunting itu akan sangat mudah terserang penyakit, baik terserang penyakit infeksi ataupun penyakit-penyakit apabila anak itu sudah dewasa itu menurut penelitian itu lebih besar memungkinkan anak itu untuk mengalami penyakit-penyakit kronis seperti penyakit ginjal, stroke, hipertensi, kencing manis, dan sebagainya. Ya, jadi sobat sehat di rumah, dampak stunting ini salah satunya menurunkan imun kita ya dok? Iya. Nah, karena imun ini kita terserang lalu sakit juga bisa mengakibatkan menurunnya produktivitas ya dok ya? Nah, sobat sehat di rumah pasti penasaran banget nih, gimana sih atau bisa nggak sih stunting ini dicegah? Bisa nggak sih dok? Untuk stunting sendiri mungkin sangat mungkin untuk dicegah ya. Tadi kan kita sudah bahas masalah stunting sendiri adalah masalah yang terjadi karena gizi kronik, masalah gizi kronik. Jadi mungkin untuk upaya pencegahannya sendiri dapat kita lakukan sejak ibu itu sedang mengandung atau hamil gitu ya. Dari awal. Jadi pemenuhan gizi saat hamil itu sangat penting. Apa aja sih yang harus diperhatikan saat hamil? Itu kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi atau makan atau minum suplemen atas anjuran dokter itu sangat penting untuk pencegahan stunting. Terus yang kedua, saat anak itu sudah lahir kita bisa berikan ASI eksklusif. Jadi mungkin sebagai nakes kita harus pemantauan apakah ibu tersebut melakukan ASI eksklusif dengan benar selama 6 bulan. Lalu setelah ASI eksklusif juga kita harus memantau lagi makanan pendamping ASI setelah anak itu didapatkan ASI eksklusif. Dengan ASI juga masih lanjut terus diberikan karena ASI sendiri menurut penelitian itu sangat bagus khasiatnya dan dapat mencegah untuk terjadinya anak itu stunting di kemudian hari gitu. Terus kita juga dapat memantau tumbuh kembang anak melalui posyandu yang setiap bulan itu. Alhamdulillah di Puskesmas Pusaka Negara posyandu sangat berjalan dengan lancar ya. Banyak ibu hamil dan juga balita-balita juga baik yang dibawa ke posyandu dan juga ANC nih dok ya. Nah, bersinggungan mengenai makanan nih dok, apa sih makanan apa yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil? Ya, yang pertama untuk ibu hamil makanan ya, yang pasti sih makanan yang sehat. Makanan sehat itu belum tentu banyak. Jadi sehat baik menurut gizi ataupun sehat menurut porsi gitu. Terutama untuk ibu hamil sendiri sih harus matang mungkin ya. Nah, jadi apa sih dok makanan apa yang baik untuk ibu hamil? Iya. Jadi untuk ibu hamil sendiri makanan yang baik tentu makanan yang lezat dan bergizi ya. Gizinya apa aja sih yang harus ada kandungan untuk ibu hamil itu? Asam folat, kayak akan zat besi, kayak akan protein seperti telur, ikan, ayam gitu. Yang pasti sih semuanya diolah harus dengan keadaan matang mungkin ya untuk ibu hamil. Matang dan bersih ya dok ya. Matang dan bersih. Ya. Nah dok, kalau misalnya stunting ini sebenarnya bisa diobati nggak sih? Ya, untuk stunting sendiri tentu bisa diobati gitu. Cuma karena masalahnya kan masalah yang kronis, masalah yang panjang, pengobatannya pun tidak bisa langsung anak yang stunting itu diobati langsung sembuh. Jadi prosesnya bakal panjang juga. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Yeah. Cuma mungkin kita di sini harus kita betulkan masalahnya di mana sih anak itu. Apakah masalahnya di gizinya atau pola ibu memberikan makanannya? Contohnya gini. Banyak ibu-ibu yang memberikan snack sebelum makan besar. Itu salah satu faktor yang menyebabkan stunting gitu karena anaknya belum tentu nutrisi cukup gitu. Iya, jadi keburu kenyang duluan. Keburu kenyang duluan karena dikasih snack, nanti pas makan anaknya makannya hanya sedikit. Padahal gizi di snack itu. Padahal gizi di snack itu kan kurang kalorinya atau proteinnya. Iya, jadi untuk ibu-ibu di rumah, sobat sehat di rumah,
memperhatikan makanan anaknya. Jangan dulu diberikan snack sebelum makan ya dok ya. Itu. Pokoknya makanan yang untuk diberikan kepada anak-anak itu harus yang padat kalori dan padat protein. Kalori dan protein sobat sehat di rumah perlu dicatat nih apa aja makanan-makanan yang padat kalori dan padat protein. Wah, tidak terasa nih dok, kita sudah panjang sekali membahas mengenai stunting ini. Kayaknya sudah banyak ya, sudah lengkap. Tapi apabila sobat sehat di rumah masih ada pertanyaan atau masih ada kebingungan mengenai stunting ini, boleh tulis di kolom komentar apa pertanyaannya, atau boleh juga mengirim pesan di Facebook atau Instagram dan lain-lain. Oke, kita akhiri saja nih dok. Terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Terima kasih Teh Siva. Iya. Sobat sehat di rumah jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Puskesmas Pusaka Nagara. See you.